Shalom, jumpa kembali dalam Morning Inspiration, kali ini dalam tema Behind the Storm, di balik badai, bagian yang pertama. Musim kehidupan tidak selalu cerah, keadaan bisa tiba-tiba berubah, sekonyong-konyong badai dapat hadir menerpa kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Sebagian orang mulai dicekam kekhawatiran dan kehilangan pengharapan. Sebagian lainnya menyerah pada situasi dan keadaan. Sebagian lainnya menolak badai dan mengaktifasikan iman. Tetapi yang tidak kalah penting sebetulnya adalah bagaimana kita memahami maksud Tuhan di balik diizinkannya badai menerpa kehidupan kita. Ya, the meaning is more important than the things. Alkitab berkata tidak sehelai rambut kita pun jatuh dari kepala kita bila Tuhan tidak mengizinkannya, bukan? Apabila sehelai rambut kita pun jatuh harus seizin Tuhan, apalagi badai yang menerpa hidup kita. Paling tidak ada 4 alasan mengapa Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita. 2 alasan diantaranya adalah, yang pertama, Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita supaya Tuhan dapat menguji kemurnian iman kita. Ayub, seorang konglomerat pada zamannya, berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Iman kita perlu diuji agar timbul seperti emas. Caranya bukan lewat situasi yang enak. Caranya justru lewat situasi yang tidak enak. Tidak pernah kan ada ujian enak? Pertanyaan utama bukanlah kapan badai itu akan berlalu. Pertanyaan utama adalah seharusnya kita pertanyakan pada diri kita, kapanpun badai ini berlalu, sudahkah Tuhan bisa mendapati iman kita timbul seperti emas? Ataukah dia dapati iman kita seperti rumput, kayu, jerami, atau barang rongsokan? Ulangi. Alasan kedua adalah untuk mengoreksi kesalahan dan dosa kita. Anda tahu kisah Yunus, bukan? Yunus itu disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi ia malah berangkat berlayar ke Tarsis. Tuhan kirim badai, sampai Yunus ditelan ikan besar. Masih bagus akhirnya ia dimuntahkan dari depan, bukan dari belakang. Jangan coba-coba hanya setengah taat sama Tuhan. 2 Tawari 7 ayat 14 berkata demikian. "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Ya, situasi dan keadaan yang tidak mengenakkan, badai, Tuhan izinkan supaya umatnya merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Suatu kali diceritakan ada seorang mandor bangunan yang sedang berada di puncak menara yang dibangunnya. Untuk memanggil anak buahnya yang sedang berkerumun di bawah, diambilnya segenggam uang koin, dilemparkannya ke bawah. Namun apa yang terjadi? Anak buahnya malah bersorak-sorai, bersukacita, berebut uang koin itu. Dan berkata, "Haleluya, hujan berkat." Maka apa yang terjadi? Mandor bangunan itu pun segera mengambil apapun yang bisa diraihnya. Kerikil, batu, semen, apapun, dan dilemparkannya ke bawah. Sejenak kemudian, anak buahnya di bawah pun tersentak dan mendongak ke atas untuk mengetahui siapa yang melakukan hal itu. Saudara, bukankah seringkali berkat yang berlimpah-limpah membuat kita saling berebut berkat, bahkan melupakan sang pemberi berkat? Badai corona, Tuhan izinkan terjadi supaya umatnya melihat ke atas. Badai corona dibuat Tuhan supaya umat Tuhan yang atasnya namanya disebut merendahkan diri. Kita seringkali berkata meninggikan Tuhan, padahal sebenarnya tanpa disadari kita sering meninggikan diri kita sendiri dengan arogansi, kesombongan, kepentingan diri sendiri, kasih yang pura-pura, dan jumlah kuantiti serta materi menjadi tolok ukur prestasi. Badai adalah waktu terbaik untuk umat Tuhan merendahkan diri. Jawatan Cuaca Nasional memberi tips
Ketika Anda sedang terperangkap dalam situasi badai di mana ada halilintar yang menyambar-nyambar, yang perlulah Anda lakukan adalah menekuk lutut Anda di atas tanah, lalu membungkukkan tubuh serendah mungkin. Maka dengan demikian, Anda akan sekecil mungkin tersambar halilintar. Ya, pengamanan terbaik di tengah badai adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak usah merisaukan kapan badai COVID ini akan berlalu. Karena selekas umat Tuhan merendahkan diri, selekas itu pula lah badai akan pergi. Terserah Anda menyebutnya lagu rohani atau lagu rohana. Saya suka beberapa lagu Ebit G. Ade. Ada penggalan kebenaran di dalamnya, a part of the truth. Ketika seniman ini berkata, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Adalah Dia di atas segalanya. Sampai jumpa kembali dalam Behind the Storm bagian yang kedua.